Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai materi kedudukan lingkaran yang saling berpotongan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Davia Alin, absen 9. Yang kedua Halimatus Syadia, absen 15. Yang ketiga Nafisya Talita, absen 28. Yang keempat ada Rista Welty, absen 29. Dan yang kelima ada Safina Ramadhani, absen 31. Dan yang terakhir ada Vini Sevana, absen 32. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan definisi kedudukan lingkaran yang saling berpotongan. Jadi, dua lingkaran dikatakan saling berpotongan jika keduanya memiliki dua titik potong yang berbeda. Nah, ini terjadi ketika jarak antara pusat kedua lingkaran itu lebih kecil dari jumlah jari-jari mereka, tetapi lebih besar dari selisih jari-jari mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari kedudukan dua lingkaran yang saling berpotongan. Ciri-ciri yang pertama adalah memiliki dua titik potong, karena setiap lingkaran yang saling berpotongan pastinya akan memiliki dua titik potong. Yang kedua ada jarak antara pusat kurang dari jumlah jari-jari, yaitu jari-jari pertama ditambah jari-jari kedua. Yang ketiga ada jarak antara pusat lebih besar dari selisih jari-jari, yaitu jari-jari 1 dikurangi jari-jari 2. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu tentukan nilai K agar lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurangi 12X tambah 8Y tambah 27 sama dengan 0 berpotongan dengan lingkaran X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurangi 2X kurangi 16Y kurangi K sama dengan 0. Dari soal tersebut diketahui L1 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurangi 12X tambah 8Y tambah 27 sama dengan 0. L2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurangi 2X kurangi 16Y kurangi K sama dengan 0. Ditanya, berapa nilai K agar lingkaran saling berpotongan? Syarat lingkaran berpotongan yaitu D lebih kecil dari R1 ditambah R2. Jadi kita bisa memasukkan L1 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat kurangi 12X ditambah 8Y ditambah 27 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 12X kita ubah menjadi X kurangi 6 dalam kurung kuadrat dikurangi 36. Y pangkat 2 ditambah 8Y kita ubah menjadi Y plus 4 dalam kurung kuadrat kurangi 16 sama dengan min 27. Min 36 dijumlah dengan min 16 sama dengan min 52. Kita beda ruas menjadi min 27 plus 52 yaitu 25. Jadi lingkaran pusat pertama yaitu 6, min 4, R1 nya yaitu akar dari 25 sama dengan 5. Selanjutnya L2 X kuadrat ditambah Y kuadrat kurangi 2X kurangi 16Y kurangi K sama dengan 0. X kuadrat kurangi 2X kita ubah menjadi X kurangi 1 dalam kurung kuadrat kurangi 1. Y kuadrat kurangi 16Y kita ubah menjadi Y kurangi 8 dalam kurung kuadrat min 64 sama dengan K. Min 1 dijumlah dengan min 64 sama dengan min 65. Kita beda ruas menjadi 65. Jadi lingkaran pusat kedua yaitu 1,8. Kita peroleh R2 yaitu akar dari K plus 65. Selanjutnya kita mencari D, jarak antar pusat lingkaran pertama dan kedua. Kita masukkan ke rumusnya. D sama dengan akar dari 6 kurangi 1 dalam kurung kuadrat dijumlah min 4 min 8 dalam kurung kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah min 12 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 144
sama dengan akar 169 yang diakarkan menjadi 13. Jadi D sama dengan 13. Syarat lingkaran berpotongan ialah D lebih kecil dari jari-jari 1 ditambah jari-jari lingkaran kedua. Maka diketahui D13 harus lebih kecil dari jari-jari pertama yaitu 5 ditambah jari-jari kedua yaitu akar K plus 65. 13 5 kita pindah ruas jadi min 5. Jadi 13 kurangi 5 lebih kecil dari akar K plus 65. 8 lebih kecil dari akar K plus 65. Akar menjadi hilang, maka kita kuadratkan. 8 kuadrat dalam kurung akar K plus 65 kuadrat. 8 kuadrat yaitu 64 lebih kecil dari K plus 65. 65 kita pindah ruaskan. Jadi 64 dikurangi 65 lebih kecil dari K sama dengan min 1 lebih kecil dari K. Maka nilai K sama dengan min 1. Kita akan membahas terkait rumus dan penerapan dari dua lingkaran yang kedudukannya saling berpotongan. Di sini misalkan kita punya dua lingkaran dengan persamaan x min x1 kuadrat plus y min y1 kuadrat sama dengan r1 kuadrat, dan lingkaran 2 dengan persamaan x min x2 kuadrat plus y min y2 kuadrat sama dengan r2 kuadrat. Nah, untuk syarat dua lingkaran berpotongan ini tadi akan dikatakan berpotongan jika D yang merupakan jarak antar pusat atau jarak antar titik pusat kedua lingkaran itu memenuhi D lebih besar dari R1 dikurangi R2 dan D lebih kecil dari R1 plus R2. Maka kedua lingkaran tersebut dapat dikatakan memiliki kedudukan yang berpotongan. Adapun rumus untuk tali busur sekutu. Sebelumnya tali busur sekutu itu apa sih? Tali busur sekutu adalah garis yang menghubungkan antara titik potong kedua lingkaran. Di gambar yang terdapat pada contoh di PPT, titik potong terdapat ada titik potong A dan titik potong B, dan tali busur sekutu merupakan garis yang menghubungkan antara titik A dan B atau disebut garis AB. Sehingga jika diketahui lingkaran 1 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dan 2a plus 2ax plus 2by plus 2c sama dengan 0, dan lingkaran 2 x kuadrat plus y2 kuadrat plus 2mx plus 2ny plus 2r sama dengan 0, maka persamaan tali busur sekutu dari kedua lingkaran tersebut adalah a min m x ditambah b min ny plus c min r sama dengan 0. Adapun persamaan lainnya yaitu persamaan daerah yang menjadi daerah lingkaran yang dilalui titik A dan B. Jika digambar terdapat daerah tengah di sini. Ini yang tengah ini. Nah, itu adalah daerah antara lingkaran 1 dan lingkaran 2. Adapun persamaan dari daerah tersebut adalah L3 sama dengan L1 plus P dikali L1 dikurangi L2 sama dengan 0, di mana P adalah parameter. Nantinya dalam soal antara kedudukan kedua lingkaran yang berpotongan akan dicari persamaan garis busur sekutu terlebih dahulu, lalu garis busur sekutu tadi akan dimasukkan ke dalam persamaan untuk mencari parameternya. Dan bila sudah ditemukan parameternya, maka akan dilanjutkan dengan mencari persamaan daerah lingkaran tadi. Seperti itu. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.